Elon Musk masih menjadi misteri apakah jadi atau tidak investasi di Indonesia. Kenapa akhirnya Elon Musk ini harus memilih Malaysia? Karena dalam infrastruktur dan ekosistem bisnis, Malaysia lebih siap dibandingkan Indonesia, termasuk juga ketersediaan tenaga ahli di sana. Berita tentang Elon Musk apakah akan invest atau tidak di Indonesia ini kan masih menggantung. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kalau jika berita ini terus diberitakan sampai 1 atau 2 bulan, ini dikhawatirkan akan merusak daya saing investasi kita di luar negeri. Oleh karena itu lebih baik kita fokus kepada perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan selain Tesla pasti banyak yang investasi di Indonesia. Tetapi jangan lupa juga, kita juga harus mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur industri modern, industri saat ini. Apalagi kita masih jarang perusahaan-perusahaan mempunyai sistem konsep smart factory, di mana otomatisasi itu menjadi sebuah andalan bagi banyak perusahaan saat ini. Masih banyak persoalan yang harus dibenahi oleh industri di Indonesia. Ini membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Karena transfer teknologi itu membutuhkan waktu, tetapi juga jangan terlalu lama. Terlalu singkat juga akan membuat kita sulit, karena kita membutuhkan proses adaptasi juga. Oleh karena itu, sebaiknya kita banyak melihat peluang ke depan, apa yang benar-benar dibutuhkan oleh negara ini dalam membangun sistem industri. Industri tentu akan berkembang, tren industri juga akan terus berkembang. Ini yang harus disadari oleh semua pihak. Kebutuhan masa depan itu akan selalu berubah. Saat ini memang mobil listrik menjadi tren dalam 5-10 tahun ke depan. Tetapi dalam 5 tahun ke depan, mobil listrik yang bisa terbang atau flying car itu menjadi sebuah tren baru. Kenapa Indonesia tidak mulai mengembangkan mobil listrik yang bisa terbang, yang bisa menjadi sebuah ikon industri dalam 5 tahun ke depan? Bagaimana caranya? Caranya saat ini menyiapkan semua infrastruktur dan ekosistem bisnis yang bisa mendukung industri mobil listrik terbang atau flying car. Jadi masih banyak solusi dan pilihan-pilihan alternatif yang dapat kita kerjakan. Indonesia memang kaya sumber daya alam, sangat melimpah, tetapi Indonesia masih sangat sedikit tenaga ahli dalam mewujudkan visi besar Indonesia menjadi negara besar, dan ini merupakan tugas yang tidak mudah. Membangun sumber daya manusia berkualitas itu butuh waktu dan juga program berkelanjutan. Disinilah letak kemampuan kita dalam membangun negara ini. Tidak mudah, memang iya tidak mudah, karena ini membutuhkan kerja keras, kemampuan berpikir dalam jangka panjang, apa yang akan dilakukan dalam rencana strategis nasional ke depan. Karena itu juga berkaitan dengan kepentingan nasional, bagaimana menguasai dunia, bahwa sudah saatnya Indonesia mempunyai mindset untuk memimpin dan menguasai dunia. Kalau kita hanya menjadi negara followers dari tren industri dunia dan juga ekonomi dan politik dunia, kita tidak bisa mandiri, kita tidak bisa di negara kuat. Jadi harus ada pola pikir bagaimana Indonesia menjadi negara yang mampu memimpin, dan ini diperlukan mindset baru untuk Indonesia. Saya Septendarto dari Global Strategies for Analysis HR Business dan Leadership ucapkan terima kasih banyak.